Musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdien, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini, di Yaumil Istimewa ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka. Sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakila, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka. Dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan, ini semua adalah pemahaman yang sudut, yang keluar dari sawadul a'lam, yang keluar dari manhaj ahlussunnah wal jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'dham, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita lah bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu, mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian, kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita. Mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Habib Klan Ba'alwi Yaman menolak tes DNA. Haram katanya. Untuk membuktikan keaslian nasab mereka, bagaimana kalau dites dengan cara dimasukkan ke dalam kandang singa? Yang setuju, like dan subscribe. Hewan-hewan buas seperti singa atau harimau tidak akan memangsa keturunan Nabi. Demikian dinukil dari kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hal ini telah dibuktikan oleh cicit Rasulullah, Ali bin Ja'far, atau lebih dikenal sebagai Ali Al-Uraidi. Untuk membuktikan keaslian nasabnya, Al-Uraidi masuk ke dalam kandang 6 ekor singa. Tak seekor singa pun berani menyentuh tubuhnya. Cara ekstrim ini terpaksa dilakukan Al-Uraidi dalam rangka mematahkan hujah seorang wanita cantik yang mengaku sebagai Zainab bin Abi Thalib yang bernasab kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu Sayyidah Zainab telah wafat 2 abad sebelumnya. Tiap sikat begal-begal nasab, takbir. Yang begal nasab siapa, yang dikatakan siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab, Pak Haji Taufik, ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Ya, enggak mengerti ilmu nasab. Tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak abad ke
ke-5, ke-6, ke-7 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno, hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras. Diputuskan. Polemik nasab Bani Alawi dinyatakan selesai dan Kiai Maduddin Usman Banten sebagai pihak yang paling layak untuk diakui dan dipercaya pendapatnya sesuai hasil riset ilmiahnya yang menyatakan nasab Bani Alawi terputus kepada silsilah nasab Nabi Yusuf. Diputuskan. Polemik nasab Bani Alawi dinyatakan selesai dan Kiai Maduddin Usman Banten sebagai pihak yang paling layak untuk diakui dan dipercaya pendapatnya sesuai hasil riset ilmiahnya yang menyatakan nasab Bani Alawi terputus kepada silsilah nasab Nabi Yusuf. Perhatian kepada siapa saja yang merasa punya diri, punya nasab kepada jalur Wali Songo. Jangan dibodohi sama Bang Alawi. Dia bilang ini, dia bilang itu, tetapi kakek kalian, kakek kita daripada Wali Songo dinafikan anak keturunannya. Seakan-akan Wali Songo itu mandul, tak punya keturunan. Ya, jangan begitu. Kita bangkit. Ilham diam aja. Ya, kita bangkit. Ilmu adalah seperti pedang yang sangat tajam. Perhatian kepada siapa saja yang merasa punya diri, punya nasab kepada jalur Wali Songo. Jangan dibodohi sama Bang Alawi. Ya, dia bilang ini, dia bilang itu, tetapi kakek kalian, kakek kita daripada Wali Songo dinafikan anak keturunannya. Seakan-akan Wali Songo itu mandul, tak punya keturunan. Ya, jangan begitu. Kita bangkit. Ilham diam aja. Ya, kita bangkit. Ilmu adalah seperti pedang yang sangat tajam.